Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasurif Husnatul Banati dari kelas 1 KPIB. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai pembagian hadis yang ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Kemudian hadis ahad juga terbagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Kita memasuki poin pertama. Hadis mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata at-tawatur yang berarti al-tatabu, yaitu berturut-turut. Menurut istilah ulama hadis, mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk membuat dusta. Dari beberapa definisi pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut. Kriteria hadis mutawatir yang pertama yaitu perawi hadis tersebut terdiri atas jumlah yang banyak. Yang kedua, jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil menurut adat bahwa mereka dapat berdusta. Yang keempat, sandaran riwayat mereka adalah panca indera seperti pendengaran atau penglihatan. Selanjutnya, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya, atau hadis yang mutawatir riwayatnya pada satu lafaz. Hajjaj al-Khatib memilih definisi mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaznya oleh sejumlah perawi dari sejumlah perawi yang lain yang tidak disangsikan bahwa mereka akan bersepakat untuk berbuat dusta dari awal sampai ke akhir sanadnya. Berikutnya hadis mutawatir maknawi. Yang dimaksud hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, tidak pada lafaznya, atau dapat juga didefinisikan bahwa meriwayatkan sejumlah perawi yang mustahil mereka bersepakat untuk melakukan dusta akan beberapa peristiwa yang berbeda, namun hakikat permasalahannya adalah sama, maka jadilah permasalahan itu mutawatir. Selanjutnya hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Khobar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Hajjaj al-Khatib yang membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada tiga, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad, mengemukakan definisi ahad sebagai berikut. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Nah, dari definisi Hajjaj al-Khatib di atas dapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Pembagian hadis ahad yang pertama yaitu hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah kata isim maf'ul dari syahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata.
Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Pembagian hadis ahad yang kedua yaitu hadis aziz. Aziz menurut bahasa adalah sifat masyabbahat dari kata azza ya'izzu yang berarti qalla dan naboro, yaitu sedikit dan jarang, atau berasal dari kata azza ya'uzzu yang berarti qawiya dan ishtadda, yaitu kuat dan sangat. Menurut istilah ahli hadis, aziz berarti bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang seluruh tingkatan sanad. Definisi ini menjelaskan bahwa hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Namun, boleh lebih dari 2 orang seperti 3, 4, atau lebih dengan syarat bahwa pada salah satu tingkatan sanad harus ada yang perawinya terdiri atas 2 orang. Hal ini untuk membedakannya dari hadis masyhur. Pembagian hadis ahad yang ketiga yaitu hadis gharib. Menurut bahasa, hadis gharib adalah sifat masyabbahat yang berarti al-munfarid atau al-ba'idan aqribihi, yaitu yang menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Gharib menurut istilah ilmu hadis berarti hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad, maka hadis tersebut dinamakan hadis gharib. Berikut merupakan contoh skema sanad hadis gharib dan aziz. Sekian penyampaian materi mengenai pembagian hadis yang ditinjau dari aspek kuantitas rawi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.